Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kepada yang kita semua hormati, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, hafizahullahu wara'ah. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, disenangkan hatinya, dan semoga semua yang hadir di sini diampuni dosa-dosanya, dilunasi utang-utangnya, diberikan kesembuhan dari penyakitnya dan keluarganya apabila ada yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Bu, sebelum kita mulai, maka saya ingin ingatkan, ini kan hujan ya Bu. Kalau hujan tuh jangan jangan ya Bu. Hujan itu kan rahmat. Jadi kalau turun hujan kita doa Allahumma shayban nafi'an. Karena dari hujan itu ada hal-hal yang bermanfaat yang Allah turunkan. Allah kasih rahmat ke kita semua. Alhamdulillah. Dan semoga sebagaimana hujan itu membuat debu-debu yang berterbangan redup, maka insya Allah juga kecurangan akan redup. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang terbaik untuk negeri kita. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya, pemimpin yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang amalan-amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun kita wafat. Bu, mau gak Bu? Udah wafat nih, pahala dapat terus. Enak gak? Kita udah di alam barzah tapi dapat pahala terus. Maunya dapat pahala terus apa dosa terus? Pahala. Maka tebarkan kebaikan. Karena kalau yang kita sebarkan keburukan, ada yang nyontohin, maka kita dapat juga dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Bu, jadi hadis ini menjelaskan bahwa apabila anak Adam, yaitu manusia, udah meninggal dunia, wafat, maka terputuslah amalnya. Udah bisa sholat gak Bu kalau udah wafat? Nggak bisa. Kita nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa hadir maulid lagi, nggak bisa ada amal baik lagi yang kita lakukan kalau kita udah wafat, kecuali 3 perkara yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apa sih sedekah jariah? Sedekah jariah tuh kalau misalkan ada pembangunan pesantren atau pembangunan masjid atau majelis taklim, kita ikut sumbangsih di situ. Baik itu harta ataupun tenaga ataupun pikiran, karena semua itu bernilai.
Ibu tahu gak Masjidil Haram di Mekah sama Masjid Nabawi di Madinah? Itu yang bangun satu apa tuh namanya? Yang biasa gambar-gambar arsitek, satu arsitek. Jadi yang bangun kedua masjid itu satu arsitek. Tapi dia nggak mau dibayar. Bayangin Bu, masjid sebesar itu bayarannya mahal gak? Mahal. Capek gak? Capek, tapi dia nggak mau dibayar. Kenapa? Dia mau ngambilnya bagian akhirat aja. Setiap ada yang sholat di situ dapat pahalanya. Setiap ada yang iktikaf di situ dia dapat pahalanya. Padahal kalau diduitin Bu, itu bayarannya miliaran rupiah. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mau itu jadi sedekah jariahnya. Jadi ibu-ibu nih, kalau lagi ada masjid kan suka ada kotak amal ya Bu. Untuk pembangunan taruh aja 1.000, 2.000 kalau nggak ada duit. Kalau ada uang taruh gedean dikit. Oh mampu 1 juta silahkan. Kenapa? Karena setiap ada yang memanfaatkan masjid itu kita dapat pahalanya. Nih kayak masjid di sini nih, kita buat taklim. Setiap pahala satu orang yang taklim di situ dia dapat pahalanya. Enak gak Bu? Enak. Cuma dia lagi di rumah lagi makan, tapi pahalanya ngalir terus ke dia. Yang baca Quran orang lain di masjid itu dia juga dapat pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Atau buat pembangunan pesantren, setiap santrinya belajar, setiap ustadznya ngajar, dia dapat juga pahalanya. Padahal dianya nggak belajar, dianya di rumah gitu, lagi masak, tapi tetap dapat pahalanya. Karena di situ ada sumbangsihnya, ada kontribusinya. Jadi sedekah jariyah itu sangatlah bermanfaat. Atau sedekahnya sumur. Misalkan satu kampung nih nggak ada sumur, ya udah deh saya biayain buat ngebor sumur. Biayain lah pakai tabungan ibu sendiri buat ngebor sumur. Itu setiap ada yang manfaatin air itu dapat pahalanya. Orang wudhu dari situ kita dapat juga pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Atau gini Bu, ibu punya mukena banyak banget di rumah. Biasanya ibu-ibu mukenanya banyak nih. Nah nanti kayaknya nih 2 nih masih bagus nih, tapi saya nggak pernah pakai. Taruh aja sumbang buat musola. Tiap ada orang sholat pakai mukena yang ibu kasih dapat juga pahalanya. Alhamdulillah. Jadi sedekah jariyah tuh nggak usah, oh saya sedekah jariyah buat bangun masjid, uang saya nggak sampai miliaran, nggak perlu miliaran Bu. Kita cuma nyumbang berapa ribu aja tuh juga berharga. 1 juta nggak ada 1.000, masih kurang 1.000 jadi 1 juta gak Bu? Nggak jadi. Tapi karena uang 1.000 kita jadi bulat 1 juta. Yang tadinya nggak bisa beli semen jadi bisa beli semen. Jadinya kita kalau sedekah jariyah nih jangan disepelekan. Infakin aja walaupun sedikit. Atau misalkan kita punya kerudung banyak udah numpuk di lemari. Biasanya ibu-ibu komplit nih warna-warnanya. Komplit di lemari sampai banyak. Padahal yang dipakai enggak semuanya. Nah sedekahin. Oh saya sedekahin deh 5. Sedekahin deh nih. Saya warna hijau ada 7. Saya pakai cuma 1. Ya udah sedekahin yang lainnya. Kasih ke yang membutuhkan. Atau kita lihat nih, ada tetangga kita tiap hari jilbabnya itu aja nggak pernah ganti. Kesian kan Bu? Kasih aja ke dia. Nanti dia pakai jilbabnya. Pakai jilbab kan itu kewajiban. Kita bantu dia untuk melakukan kewajiban, maka kita dapat pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kita sedekahin, apalagi kalau sedekahnya jariyah itu lebih bermanfaat lagi. Lalu apalagi yang tidak terputus setelah sedekah jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bu, kalau kita mikir nih, kalau ilmu yang bermanfaat, saya kan bukan ustazah misalnya nih Bu ya.
nggak harus jadi ustazah Bu, nggak harus. Ilmu yang bermanfaat tuh banyak sekali macamnya. Seperti ilmu nih, ibu ngajarin anak masak, manfaat gak Bu? Manfaat, bikin suami makin cinta, betul gak? Berarti manfaat gak? Manfaat. Ibu ajarin anak tuh ilmu memasak, tapi ibu ajarin, nak kamu kalau masak niatin nawaitu kama nawa salafunus soleh, lagi masak dapat pahala. Ibu ajarin ke anak ibu cara masak yang benar biar dapat ridho suaminya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi macamnya ilmu yang bermanfaat nih banyak. Contoh gini Bu, ibu habis selesai ngaji di pengajian. Oh tadi saya belajar nih sama ustazah, kalau ngapa-ngapain niatin nawaitu kama nawa salafunus soleh. Ya Allah, aku berniat sebagaimana salaf soleh berniat. Jadi mau tidur niatin begitu, mau masak niatin nawaitu kama nawa salafunus soleh. Baru bangun tidur tuh niatin. Karena orang-orang soleh dia baru melek mata apa coba Bu niatnya? Itu niatnya tuh baru melek mata, ya Allah hari ini aku mau jadi istri solehah, hari ini aku mau jadi anak solehah, hari ini aku mau jadi murid solehah. Tapi kalau kita Bu melek mata yang diingat sarapan, betul gak? Maka niatin, jangan lupa. Kita baru niat gitu tuh pahalanya banyak banget. Oh hari ini aku niat jadi ibu yang solehah, yang baik. Walaupun ternyata itu hari gagal gitu, tapi pahalanya tetap dapat kalau kita udah niat. Karena setiap hamba Allah yang niat baik, maka dia udah dapat pahalanya sebelum dia lakukan. Kalau dia lakuin pahalanya 2. Enak gak Bu? Contoh, ibu niat nih, saya pulang dari sini nih, saya mau sedekah buat Palestina 50.000. Bagus gak Bu? Bagus. Tahu-tahu pas pulang lupa, udah dapat pahalanya 1. Kalau ibu sedekahin dapat pahalanya 2. Nah ibu ini dapat ilmu seperti itu, niat sebagaimana orang soleh niat, itu kan ilmu yang bermanfaat. Lalu ibu sebarin ke tetangga-tetangga, ke grup-grup arisan. Banyak gak grup arisan Bu? Jadi lagi arisan tuh jangan ngegosip aja, tapi sebarin ilmu biar jadi manfaat. Kamu kalau nanti nih masak buat suami di rumah, niatin ya nawaitu kama nawa salafunus soleh. Ngurusin anak, niatin nawaitu kama nawa salafunus soleh. Jangan ibu nih mau ngasih anak makan, disuruh makan nih, makan biar kenyang. Memang akan kenyang tanpa disuruh, tapi katakan ke anak itu, nak ini makan biar jadi anak soleh. Kenapa sih? Tahu gak Bu kenapa? Karena kalau tiap hari kita ajarin makan biar kenyang, makan biar kenyang, akhirnya udah gedenya yang dipikirin makan. Yang penting saya dapat makan dan susu gratis. Karena kenapa? Yang dipikirin makan doang. Oh saya bakal dibagi makan nih, oh ya udah deh, aman nih, aman. Tapi kalau misalkan kita ajarin nak makan biar jadi anak soleh, dia nggak mikirin tuh makan dan susu gratis, dia nggak pikirin. Yang dia pikirin Allah, ini ngelanggar syariat Allah gak? Dia misalkan mau nyari uang, yang dipikirin itu Allah. Ini saya kalau nyari uang dengan cara seperti ini, Allah ridho gak ya? Kalau caranya seperti korupsi, dia akan takut. Kalau dia bertakwa. Jadi kalau dari kecil kita suruh makan biar kenyang, makan biar kenyang, pas udah gede nggak takut korupsi Bu. Yang penting perut kenyang, yang penting makan dan susu gratis gitu. Tapi kalau kita ajarin nih makan biar jadi anak soleh, makan biar jadi anak soleha, itu yang dipikirin tuh Allah. Dia mau ngapa-ngapain dia mikir ini nih langgar syariat gak ya? Gak penting tuh mau kenyang kek, mau lapar kek, yang penting tidak melanggar syariat Allah. Kalau yang dipikirin perut, dia nyolong gak peduli Bu.
Yang penting perut kenyang. Kalau udah mikirnya perut kenyang aja, semuanya kalau ditanya yang penting makan. Betul gak Bu? Yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting perut aman. Nah ini kan bahaya. Kalau misalkan yang dipikirin hanya perut, maka bisa jadi ia melalui berbagai macam cara. Betul gak Bu? Maka didik anak kita tuh dari kecil kalau makan biar jadi anak soleh. Jadi ini termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat. Satu aja tuh, aku berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Bangun tidur mau masak, mau ngurusin anak, niatin kayak gitu. Nanti ibu sampai rumah nih ngelihat tetangga, kamu lagi masak ya, niatin ya, nawaitu kama nawa salafun saleh. Atau saya nggak bisa bahasa Arab ustazah, repot, saya mau orang Sunda. Ya udah, aku berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa Bu. Oh pakai bahasa Sunda silahkan, yang penting artinya sama ya. Saya soalnya nggak bisa bahasa Sunda nih, jadi nggak bisa nyontoin. Pokoknya aku berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Ibu ngelihat tetangga lagi nyuapin anak, nih anak makan biar gemuk, bilang bu jangan gitu Bu, bilang makan biar jadi anak soleh. Dia terapin ilmunya, ibu dapat pahala. Dia ngajarin anaknya, anaknya ngajarin anaknya lagi, ibu dapat pahala terus ngalir. Enak gak Bu? Atau ibu nih ngajarin anaknya buat pakai kerudung. Nah kamu tutup aurat ya, ini kewajiban kamu. Itu juga ilmu, anak ibu nerapin. Lalu anak ibu punya anak lagi, cucu ibu nih nerapin lagi. Itu semua pahala untuk ibu juga, karena termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat tidak harus jadi ustazah, tidak harus kita pegang mic dulu gitu, nggak harus. Tapi dengan kita nyebarin sedikit kebaikan aja, itu udah menjadi ilmu yang bermanfaat. Atau gini Bu, ibu mau hadir majelis atau maulid, terus ibu ajak tetangga, saudara yang gak pernah hadir taklim, yuk sini hadir taklim yuk. Enak deh taklim, kita baca maulid, ibu ajakin. Nah biasanya ibu datang ke majelis taklim pahalanya 1, ibu ngajak orang jadi 2. Yang ibu ajak se-RT tinggal dikaliin aja Bu. Pas ibu udah meninggal, se-RT jadi rajin taklim gara-gara ibu ajak. Ibu udah meninggal, mereka taklim dapat pahalanya. Alhamdulillah. Enak gak Bu? Yang penting ngajak kepada kebaikan. Tapi kalau yang kita ajak nih lagi ngumpul, kita gosip yuk, kita gosip, itu kan ngajak kepada keburukan. Kayak gitu nggak ada manfaatnya, malah kita merugi. Maka ajak orang tuh kebaikan, kepada kebaikan. Oh mau hadir maulid, ajak yuk kita hadir. Dia misalkan banyak alasan gak ada transportasi, udah ikut sama saya, kita bantu gitu. Nah kita juga akan dapat bagiannya. Jadi kalau kita ngajak orang tuh dapat bagiannya. Atau misalkan di majelis ilmu, ilmu itu kan selalu ngalir ya pahalanya ya. Ilmu itu selalu ngalir Bu. Apalagi kalau misalkan abis ngedengar ilmu, kita kabarin anak cucu kita. Nah lalu ibu punya rumah besar, ya udah deh saya buat majelis ilmu di rumah saya. Nah itu setiap yang belajar di situ ibu dapat bagiannya. Walaupun ibu lagi nggak di rumah misalkan, nggak ikut, ibu cuma minjemin tempat doang. Ya udah pakai aja tempat saya tuh, rumah saya gede, pakai aja. Tapi saya di luar kota. Itu walaupun di luar kota dapat pahalanya. Karena kalau tidak karena ibu ngizinin rumahnya dipakai, bisa digelar gak majelisnya? Nggak bisa. Atau apa nih yang ibu punya? Oh saya badan saya sehat nih, saya sehat nih, umur saya alhamdulillah masih muda, ya udah deh saya mau jadi panitia. Karena kalau rumah saya kecil, uang nggak banyak, tapi tenaga banyak. Berarti rezekinya di mana Bu? Di tenaga. Ya udah saya mau bantu-bantu jadi panitia.
Karena panitia dan donatur yang bikin majelis itu terselenggara, ilmu jadi bisa disebarkan dengan baik, maka semua yang membantu itu dapat bagiannya. Alhamdulillah. Atau ibu di rumah kipas angin banyak, terus ada majelis tuh kayaknya gerah ya saya di sana, saya bawa deh satu, biar yang di majelis bisa adem. Ibu cuma naruh kipas angin aja, itu juga dapat pahala karena bisa dimanfaatkan sama orang-orang yang nuntut ilmu. Bu, ibadah yang paling banyak pahalanya, yang paling tinggi itu adalah belajar. Jadi apalagi kalau kita bantu majelis ilmu, tempat orang belajar. Inna fadlul alim alal abid, bahwasanya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama dibandingin sama bintang-bintang yang lainnya. Jadi kalau misalkan orang yang berilmu tuh udah kayak bulan purnamanya, orang yang ahli ibadah diibaratin bintang-bintangnya. Berarti terangan mana? Bulan purnama. Maka dari itu ilmu itu adalah ibadah yang luar biasa. Jangan disepelein. Ibu nuntut ilmu sejam nih, itu udah lebih baik daripada ibu sholat sunnah 100 rakaat, Bu. Capek gak sholat sunnah 100 rakaat? Capek. Maka nuntut ilmu pahalanya lebih besar dari itu. Maka yang jalan ke sini nih dari rumah niat nuntut ilmu, tiap langkahnya dia dapat pahala. Terus gimana ustazah yang pakai mobil? Tetap dapat. Hitung aja setiap putaran rodanya. Jadi jangan bilang oh katanya setiap langkah saya naik mobil, gimana nih? Tetap dapat. Jadi ibrohnya itu jangan dari langkahnya, tapi dari jarak yang kita tempuh. Gitu ya, Bu. Oh saya mau umroh nih, tapi saya nggak jalan kaki, saya naik pesawat, tetap dapat kok pahalanya. Dari mulai kita jalan dari Indonesia sampai ke Saudi, bukan berarti oh kalau jalan kaki lebih banyak, terus kita mau jalan kaki terus di laut berenang gitu, Bu. Jangan ya, Bu. Nggak nyampe-nyampe nanti. Jadi maksudnya tuh bukan di langkahnya harus pakai kaki gitu, enggak. Maksudnya di jaraknya yang kita tempuh. Yang penting niat kita bener. Kalau niat kita nggak bener, kita nggak dapet, Bu. Kita sholat niatnya biar orang puji, nggak jadi dapat pahala. Sholatnya cuma gugurin kewajiban. Tapi kalau kita sholatnya benar, niatnya benar, nyari ridho Allah, maka pahalanya sangat besar. Ini datang ke sini, oh saya mau belajar biar bisa jadi istri solehah, biar bisa jadi anak solehah. Itu baru ibu di rumah baru pakai lipstik aja tuh, Bu, udah dapat pahalanya. Karena udah niat. Makanya niatnya dari pas pagi bangun tidur. Jangan niatnya udah rapih baru niat, jangan. Biar pahalanya lebih banyak. Bangun tidur, oh nih hari saya mau hadir majelis, itu bangun tidur udah dapet pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngapa-ngapain kita niatin niat soleh, maka jadi pahala, jadi ibadah. Mau tidur, ya Allah aku tidur biar bangun subuh, aku tidur biar bisa sholat tahajud, itu tidurnya bernilai ibadah. Enak gak, Bu? Enak. Tapi ingat jangan lupa niat. Nih Ibu punya ilmu nih, jangan pelit-pelit, Bu. Jangan takut nanti saya nyebar ilmu diejek lagi, emang kamu ustazah, digituin lagi. Jangan, Bu, jangan malu, sebarin aja. Yang mau ambil alhamdulillah, nggak mau diambil jangan dipikirin. Jangan tersinggung. Oh dia nggak mau ambil ilmu yang saya berusaha sampaikan, ya udah. Karena ilmu itu tahu tempat di mana dia akan bersemayam. Jadi kita nggak usah mikirin, oh saya kalau mau nyebar ilmu harus jadi ustazah. Enggak. Ibu habis taklim ketik aja di WhatsApp ringkasan, taruh di status, taruh di grup WhatsApp.
di grup arisan, di grup apa, kampung atau desa atau RT, ada yang baca, jadi manfaat. Jadi jangan lupa ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak putus walaupun kita wafat. Makanya sekarang mumpung masih ada waktu, gunakan sebaik mungkin. Oh, ilmu yang bermanfaat nih pahalanya nggak putus, sebarin ilmu itu. Kayak misalkan nih, apalagi di Indonesia ini banyak banget anak muda pacaran, bener gak Bu? Ini pacaran maksiat apa bukan? Maksiat. Maka jadi seorang ibu jangan merestui anaknya bermaksiat. Kalau memang anaknya masih sulit, maka caranya pertama minimal jangan kita restui. Dan yang kedua kita doain. Dan yang ketiga kita ridhoi, biar Allah ridho dengannya, agar dia mudah untuk berubah. Karena kalau ibu restuin, terus kita udah wafat nih misalkan, anak masih pacaran, dibilangin sama tantenya, kamu jangan pacaran deh, dosa. Dia bilang, ibu saya aja restuin. Ibu udah di alam barzah, diselepet lagi sama malaikat Bu. Mau gak Bu diselepet? Tuh anak kamu pacaran gara-gara kamu izinin. Jadi hati-hati Bu, jangan dianggap enteng ya Bu. Pacaran itu maksiat. Maka ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, jauhi pacaran. Bu, apalagi nih anak-anak gadis nih yang di sini. Kalau pacaran tuh yang rugi kamunya loh. Yang rugi itu perempuannya. Apalagi sekarang macem-macem tuh istilahnya tuh. Ada hubungan tanpa status lah. Kalau hubungannya udah tanpa status, berarti kamu tuh udah gak dihargai. Kalau dia emang cinta sama kamu, dia gak akan ngajak kamu ke maksiat. Dia akan jaga kamu. Jadi sebagai ibu, ajarin anaknya jangan pacaran, boncengan, jalan berduaan, na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau kita ajarin sesuatu yang buruk, setiap keburukan itu dilakuin kita dapat dosanya. Kita kalau udah wafat, udah masuk ke alam barzah, maunya dapat pahala apa dapat dosa? Maunya dapat pahala, maunya tuh di alam barzah istirahat yang enak, bener gak Bu? Kalau di alam barzah masih disiksa, capek gak Bu? Di dunia capek, di alam barzah disiksa, di padang mahsyar keausan, di neraka disiksa lagi. Tapi kalau jadi orang baik dan benar, capeknya cuma di dunia. Bener gak Bu? Oh, di dunia capek. Kadang kan orang baik suka nggak dihargai. Ini keluhan ibu-ibu nih. Saya jadi orang baik nggak dihargain. Saya jadi orang baik nih disakitin mulu. Bu, capeknya cuma di dunia. Nanti di akhirat udah tinggal istirahat. Di alam barzah udah tinggal istirahat. Kalau kita jadi orang baik, ngikutin syariat Allah. Tapi kalau jadi orang jahat, di dunia capek, darah tinggi lagi. Kenapa? Ada orang yang dia nggak demen dapat nikmat, dia kesel, marah-marah aja deh. Di dunia capek, di alam barzah disiksa, di padang mahsyar keausan lelah, di neraka juga disiksa. Tapi orang baik Bu, dia capek di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Di alam barzah udah enak, tinggal nunggu. Dia dapat pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dari sedekah jariah, dari ilmu yang bermanfaat. Itu tuh kayak dapat hadiah Bu. Jadi yang di padang, yang di alam barzah itu, kalau ada yang ngirimin Fatihah, misalkan anaknya ngirim Fatihah buat dia, itu kayak hadiah. Hadiah dikasih ke dia. Ibu kalau dapat hadiah seneng nggak? Seneng. Jadi jangan kita pikir yang di alam barzah itu tidak hidup. Sampai ada cerita, mau denger gak Bu? Ada satu orang soleh, wali Allah nih, dia orang soleh, dia mimpi ngelihat ada satu bapak-bapak lagi enak deh selonjoran di alam barzah. Apa Bu? Selonjoran gitu.
duduk santai di alam barzah. Lalu ditanya, kok kamu duduk sih? Itu lihat tuh, yang lain pada berebutan. Di sebelah sana tuh ada yang lagi berebutan. Ini di alam barzah nih Bu, bukan di dunia nih Bu. Lalu apa kata dia? Saya mah nggak perlu berebutan. Anak saya tiap hari ngirimin saya 1 juz Al-Quran. Anak saya tiap hari ngirimin 1 juz Al-Quran. Ibu tahu gak yang pada berebutan ngerebutin apa? Itu tuh mereka ngerebutin bacaan. Kita kan kalau baca Fatihah lil muslimin wal muslimat ada kan? Di akhirnya tuh habis kita sebutin apa keluarga kita, kerabat, guru. Lalu kita sebut orang-orang soleh, terakhirnya Al-Fatihah lil muslimin wal muslimat. Itu yang mereka rebutin Bu. Kalau di sini tuh udah kayak emas kali ya, atau sembako yang pokoknya berharga lah. Mereka tuh merebutin ini tuh karena itu sangat manfaat untuk mereka di sana. Tapi yang satu nggak pakai berebutan. Tiap hari anaknya ngirimin bacaan 1 juz untuk dia, bacaan Al-Quran. Makanya yang terakhir, yang tidak terputus, yaitu anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi kalau kita punya anak soleh atau solehah, itu lebih berharga daripada kita punya uang triliunan Bu. Kenapa? Karena anak yang soleh dan soleha, dia akan bakti sama ibunya. Ibunya wafat nih, nanti dia sedekah untuk ibunya, dia kurban untuk ibunya, umroh untuk ibunya. Enak gak Bu? Jadi kalau punya anak soleh, lalu anaknya itu ngajarin lagi cucunya sampai ke bawah yang kita ajarkan, maka itu pahala yang tidak terputus. Jadi ajarin yang baik-baik ya Bu. Jangan anak tuh diajarinnya buat ngomongin kejelekan orang. Akhirnya yang kita bawa bukannya pahala, malah dosa. Jadi ajarin tuh yang baik-baik aja, yang enak-enak aja, yang pahala-pahala aja. Didik anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, bawa ke majelis taklim. Karena kalau datang ke majelis taklim, majelis zikir, majelis maulid, walaupun itu anak kita bawa tidur, nggak ngerti apa-apa, tapi dia dapat rahmatnya Bu. Dia dapat berkahnya. Mungkin yang tadinya dituliskan di buku takdir dia anak yang durhaka, jadi anak yang soleh. Kenapa? Karena dapat berkah dari orang-orang soleh, dapat berkah dari majelis-majelis yang kita datangi. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa kita harus sebarin ilmu walaupun sedikit. Sedikit aja, walaupun sedikit itu tuh kalau diamalkan dan bermanfaat, pahalanya tidak akan putus. Dan untuk terakhir Bu, kita akan dikit lagi mau Ramadan ya Bu. Kita dikit lagi mau masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu kan kadang banyak yang protes, Ustazah, kita nih kalau Ramadan zuhur tuh udah di dapur, udah bebenah rumah sampai buka puasa. Selesai buka kita nyuci piring, intinya repot sama urusan rumah. Maka dari itu niatkan nawaitu kama nawa salafun salih. Ya Allah, aku berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Mau masak niatin kayak gitu. Ibu masak untuk orang buka puasa, maka ibu dapat pahala berbuka juga. Yang makan masakan ibu, misalkan suami anak 3, ada 4 orang, maka ibu dapat pahala 4 orang. Ditambah sama pahala ibu sendiri tanpa ngurangin pahala mereka. Yang penting niat ya Bu. Ibu masak nih, niatin, ya Allah saya bikin nih macem-macem nih kue, takjil, biar anak-anak saya semangat puasanya. Itu ibu lagi masak aja dapat pahala. Anak ibu jadi semangat puasa, dia puasa ibu dapat pahalanya. Yang penting niat, kalau nggak niat nggak dapat Bu. Kalau nggak niat ya masak cuma masak, makan cuma makan. Tapi kalau kita niatkan dengan niat soleh, maka semua menjadi ibadah. Niatnya tuh dari ngiris bawang tuh udah niat. Ya Allah, aku niat nih saya masak nyenengin suami saya.
biar nanti buka pada seneng. Saya bikin takjil biar semangatnya, biar pada semangat puasa. Untuk buka puasa itu dapat pahala. Jadi jangan rendah diri. Oh, saya perempuan nih nggak bisa ibadah maksimal nih, repot sama dapur, masak segala macam, belum cucian. Bener gak Bu? Jangan kecil hati, tapi ingat niatin. Nawaitu kama nawa salafun saleh. Ibu ini Bu, nyuci baju. Ibu nyuci baju, bajunya bersih, nggak ada najis, nggak lecek. Ibu niatin, ya Allah saya nyuci baju nih anak-anak saya, gamisnya, pecinya, biar anak dan suami sholatnya sah, tarawehnya semangat karena bajunya rapi. Mereka yang sholat, ibu dapat pahalanya. Enak gak Bu? Tapi inget diniatin. Kalau nggak niat nggak bisa ya Bu. Kalau nggak niat nggak bisa. Kayak kita puasa tapi nggak niat, sah gak? Enggak. Kita sholat semuanya persis sholat tapi nggak niat, sah gak? Enggak. Maka wajib untuk kita niatkan. Dan jangan lupa ya Bu, kalau puasa Ramadan itu puasa wajib, maka niatnya harus sebelum subuh. Jadi dari malam tuh udah niat. Kalau lupa niat, pas sahur niatin. Jadi kalau udah subuh baru niat nggak bisa. Maka dari itu harus diperhatikan, niatnya harus dari selesai sholat taraweh aja. Atau pokoknya minimal tuh paling udah last minute-nya, udah detik-detik terakhirnya sebelum azan subuh. Karena puasa wajib. Dan juga saya mau mengabarkan, insya Allah nanti tanggal 3 Maret nih saya mau undang semua yang ada di sini. Nanti tanggal 3 Maret di Masjid Raya Denatur, insya Allah saya akan bikin kajian fikih puasa dan doa untuk Palestina. Nanti insya Allah bintang tamunya Jinan Muslim, istri dari Muhammad Hussein Gaza, orang Palestina. Jadi insya Allah nanti beliau yang akan mimpin doa untuk Palestina. Dan juga ada bintang tamu, dia yang biasa qosidah nada sikah, tahu gak Bu? Neng Nada tuh, insya Allah beliau juga hadir untuk membawakan beberapa qosidah. Jadi ibu-ibu yang bisa hadir silahkan. Nanti saya juga akan share di Instagram saya dan di channel saya, Najwa Rizik Syihab. Jadi kalau ada yang mau tahu, oh di mana sih Sherlocknya, itu biasanya saya share di media sosial saya. Jadi kalau mau hadir silahkan. Itu mau bahas fikih puasa. Jadi kan kita mau puasa harus tahu ilmunya, betul gak? Mau puasa nggak tahu ilmunya gimana Bu? Kalau nggak sah puasa kita selama ini gimana Bu? Betul gak? Maka bagi yang mau belajar silahkan hadir. Karena ini untuk umum, akhwat, jadinya wanita semua. Disentul ya Bu. Disentul sirkuit di perumahan Mutiara Sentul, klaster Denatur. Jadi kalau mau hadir silahkan, fadol untuk umum, akhwat. Dan sekian dari saya mohon maaf salah-salahnya. Jika ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Apalagi ini mau Ramadan, saling memaafkan ya Bu. Ini semua nih yang hadir saling memaafkan. Insya Allah yang hadir majelis ta'lim nih hatinya pada lembut-lembut semua. Dan semoga nanti kita bisa dapat nisfu Sya'ban dan juga Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian dari saya, hadanyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.